hari kama qala Rasulullah yang Allah bebaskan penduduk neraka itu dengan jumlah yang lebih banyak illa min yaumin arafah, kama qala Rasulullah, kecuali pada hari Arafah. Bayangkan Bapak Ibu, penduduk neraka saja dengan keberkahan di hari Arafah ini Allah bebaskan dengan jumlah yang sangat banyak. Kenapa? Karena keberkahan di hari Arafah. Hari ya tadi kata kita semua ya, Arafah ya Ibu, pengetahuan, minta pertolongan, minta syafaat. Maka Allah mengatakan, limanil mulkul yaum, siapa raja daripada raja-raja yang berkuasa pada hari ini? Siapa yang berani mengatakan dirinya dia sebagai raja, dia sebagai penguasa, dia sebagai pemimpin yang bisa menolong orang-orang yang ada saat ini? Allah menantang, Allah lagi marah saat itu ya. Maka tidak ada yang mampu mengangkat kepalanya. Bahkan sampai-sampai diriwayatkan Rasulullah SAW sang kekasih Allah saja saat itu tertunduk. Kenapa? Takut ya, karena Allah saat itu sedang marah-marahnya. Yang tidak pernah sebelum-sebelumnya Allah marah, hari itu Allah marah semarah-marahnya, semurka-murkanya. Kenapa? Allah ingin menantang. Yang di dunia ada raja yang zalim, pemimpin yang zalim. Ya, pemimpin di sini bukan kita gambarkan ya, pemimpin negara, pemimpin kota, provinsi, bukan ya. Pemimpin di sini bisa dikatakan ya rumah tangga, Bapak Ibu sekalian. Pemimpin untuk diri kita sendiri. Ya kenapa? Tangan kita yang Allah berikan, tetapi tangan ini tidak pernah berbuat kebaikan. Gawenya maaf, ya tadi ada kotak celengan harusnya masuk, ini ngembei. Kan kebalik, ya enggak? Yang harus dimasuki celengan beredar, berputar, bukannya masuki malah ngembei. Nyujuti bahasa kita tuh, ya enggak? Ngembei. Na'udzubillah min zalik. Tangan yang tadi harusnya berbuat taat, maka sebaliknya dia bermaksiat. Kaki yang harusnya digunakan untuk hal-hal yang baik, karena ini titipan dari Allah. Lalu apa yang dia gunakan? Ia lakukan mendatangi tempat-tempat yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ini akan mendapatkan pandangan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, pada hari itu luar biasa Allah semuka-mukanya Bapak Ibu sekalian. Ya, Allah lagi marah-marahnya. Bahkan dari itu ya kita teringat ya Rasulullah tadi sampai tertunduk. Lalu bagaimana Bapak Ibu sekalian keadaan seluruh manusia pada hari itu? Seluruh umat nanti akan datang meminta pertolongan, karena memang ada pertolongan yang bisa diberikan. Itulah syafaat dari para nabi dan Rasul. Datang kepada Nabi Adam alaihi salam. Nafsi kata Nabi Adam, tidak ada ya, tidak bisa kau hari ini memberikan pertolongan. Nabi Nuh sampai ke Nabi Isa, illa Nabi Muhammad, kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah berperan di sini. Karena apa? Karena Rasulullah itu mencintai umatnya, mencintai daripada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka ya peringatan untuk kita Bapak Ibu ya, saat ini kita yang mendapatkan predikat sebagai umatnya Nabi Muhammad ya, orang yang memang itu akan kelak masuk dalam syurga, orang yang itu nanti akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Karena Rasulullah sampai saat itu Bapak Ibu tunduk ya, menundukkan kepalanya, sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai menangis Rasulullah, dan saat itu Allah mengatakan, ya Habibi, wahai kekasihku, peredam amarah Allah. Wahai kekasihku, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Irfa' ra'sak, angkat kepalamu wahai Muhammad, angkat kepalamu. Aku tidak ingin kau tertunduk sampai menangis, sampai bersujud simpuh di hadapanku. Apa? Washfa' ma tusyaffa', dan berilah syafaat kepada yang ingin kau beri syafaat. Yang saat itu kita tidak bisa menjamin ibadah kita apakah menjadi penolong untuk kita ya Bapak Ibu sekalian, salat kita, sedekah kita, karena kesemuanya adalah milik Allah, karena semuanya atas izin Allah diterima atau tidak. Salatlah kita 60 tahun karena kita tidak tahu apakah salat-salat tersebut diterima atau tidak, tetapi ada jaminan yang pasti sudah jelas, itu adalah syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu ya, kalau kita saat ini menjadi umat Nabi Muhammad, mana bukti cinta kita, mana bukti KTP kita sebagai umat Nabi Muhammad, yakni yang belum menjalankan sunnah Rasulullah. Jalankan sunnah Rasulullah ya, hidupkan daripada sunnah Rasulullah SAW. Enak Bapak Ibu, kita dijadikan umat Islam, dijadikan hamba Allah, mendapatkan hari Arafah, mendapatkan bulan Ramadan, mendapatkan semuanya itu tidak mungkin akan terwujud, tidak mungkin ada kalau bukan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtu
ma khalaqtus samawati wal ardh kama qala, ya, tidaklah aku ciptakan wahai Muhammad, ya, apa, langit bumi beserta isinya, laulah, ya, kecuali dikarenakan dirimu, ya, kalau bukan dirimu tidak aku ciptakan langit dan bumi ini beserta isinya. Bayangkan, ya, kalau bukan Nabi Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini salah satunya sebab daripada hadirnya Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Walaupun umur kita pendek, walaupun umur kita tidak sepanjang umur umat terdahulu, ya. Walaupun panjang Bapak Ibu, kalau banyak kedosa untuk apa? Tidak berguna. Ya, tidak panjang lah. Kadang mau sekitar, maaf ya, bahasa Palembang tuh, oh enggak mati, oh bapak itu, yai itu, mamang itu, kenapa nyusai baik? Ya, tidak, apa bahasanya itu, ngerusuh baik di tengah kampung, nak ulang-ulang baik, ya, katik manfaatnya, uang bela tidak senang, ya, tidak, uang manusia. Lalu bagaimana dengan Allah? Takutnya Allah lebih lagi tidak senang. Kenapa? Karena perbuatan buruk yang ia lakukan di kehidupannya di dunia Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah Bapak Ibu, ya, ini poin banyak nih yang sudah kita dapatkan, yang menjadi bahan untuk diri kita yang harus kita persiapkan untuk di kehidupan yang masa akan datang, ya. Karena umat Nabi Muhammad, ya, kita hamba Allah yang Allah berikan banyak nih, ya, catatan pahala yang nanti berlipat ganda, ya. Jangan sampai kita nanti masih nak masuk ke dalam neraka. Umat Nabi terdahulu Bapak Ibu lah panjang umurnya. Umat Nabi Nuh, umat Nabi Musa alaihi salam. Tetapi apa pada akhirnya? Su'ul khatimah, hancur melebur. Kita lihat umat Nabi Nuh alaihi salam, umurnya ribuan tahun. Ya, kita lihat pada saat meninggalnya, ketika mereka dijemput wafat oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi? Bukannya wafat dalam husnul khatimah, malah su'ul khatimah. Allah jadikan pada hari tersebut dengan turunnya hujan yang sangat deras. Bayangkan Bapak Ibu, turunnya hujan itu bukan sejam, bukan 2 jam, 40 hari dalam riwayat, 40 hari 40 malam. Bayangkan Palembang baik kalau sejam kelebu, ya enggak? Palembang sejam 2 jam, oh langsung masuk patroli, masuk gerbek, ya enggak? Masuk media ini, media itu, ya. Sejam 2 jam. Bagaimana ini 40 hari 40 malam? Ya, tidak terbayangkan lagi. Wajar pada saat itu Nabi Nuh alaihi salam akhirnya diperintah Allah untuk membuat kapal, membuat tempat yang sangat besar untuk menjadi tempat perlindungan mereka. Umat Nabi Musa alaihi salam ditenggelamkan oleh Allah di Lautan Merah, ya. Itu ada seorang raja yang sangat kejam, itu kita kenal dengan Firaun dan pengikutnya, ya. Lalu bagaimana umat Nabi Muhammad? Rasulullah SAW menjaga, ya, agar umat Nabi Muhammad tidak mendapatkan celaka, ya, sampai beliau sedikit pun tidak mendoakan, beda dengan nabi-nabi terdahulu. Lalu bagaimana jikalau kita yang sudah Allah berikan umur yang panjang sampai saat ini masih dapat celaka, masih mendapatkan catatan masuk ke dalam neraka? Na'udzubillah min zalik. Ya, maka dari itu Bapak Ibu, ya, mumpung kita masih hidup, mumpung kita masih sehat, bugar, ya, maaf kata itu, ya, jadi mari kita memaksimalkan ibadah kita, memaksimalkan apa yang bisa kita lakukan, wabil khusus di hari Arafah ini, hari yang penuh dengan kemuliaan, hari yang mana Allah bebaskan hamba-hambanya daripada orang-orang yang ada di neraka, hari yang mana ketika dihidupkan di hari ini ibadah seperti puasa itu mendapatkan kafarah, yaitu penebusan dosa baik di tahun yang lalu maupun yang akan datang. Karena itu janji Rasulullah, man soma, barang siapa yang berpuasa, ya, di hari Arafah, yaumul Arafah, ya, kafarallahu as-sanatu qablahu wa ba'dahu, yaitu ditebuskan apa daripada dosa-dosa mereka, dimaafkan oleh Allah, baik di dosa-dosa terdahulu maupun yang akan datang. Yang akan datang di sini Bapak Ibu harus bisa kita pahami ada 2 kemungkinan. Yang pertama yakni Allah panjangkan umurnya sampai tahun depan. Nah, kenapa? Karena berkah daripada ibadah puasa di hari Arafah. Kalau pengen dipanjangkan umurnya, bagi yang bisa berpuasa di hari ini, ya. Dengan umur yang panjang tersebutlah, ya, nanti akan terlihat, oh dia ini termasuk hamba yang taat atau hamba yang maksiat, banyak yang lalainya. Kalau maksiat sudah, ya, lebur, hilang pahalanya tadi, ya, hilang ibadahnya tadi. Tapi kalau maaf kata dia taat, sehat, bagus segala, maka akan mendapatkan pahala lagi dari Allah Subhanahu
wa ta'ala. Atau yang kedua adalah apa? Dia akan mendapatkan kesempatan dari Allah untuk selalu bertaubat kepada Allah, untuk selalu berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini maksud daripada penebusan dosa di tahun yang akan datang. Maka dari itu, bagi yang sudah berpuasa, busyra alaikum, berbahagialah untuk mereka. Bagi yang bagi yang kedua, bagi yang bisa mendapatkan daripada hari Arafah, yakni maknanya yang hari ini masih sehat bugar, panjang umurnya, busyra lakum, berbahagialah untuk mereka. Kenapa? Karena mereka bisa mendapatkan andil untuk bisa menghidupkan daripada hari Arafah. Semuanya Bapak Ibu sekalian, jangan kita sia-siakan kesempatan hidup ini, wabil khusus di hari Arafah ini karena hari Arafah ini hari yang mulia, hari yang mana saudara-saudara kita yang berada di Mekah, yang berada di padang Arafah saat ini, yang melaksanakan wukuf di Arafah, itu mereka saat ini itu berwukuf. Apa berwukuf? Berdiam fil Arafah, di padang Arafah. Diamnya di situ bukan makan, bukan minum, bukan tidur, bukan apa? Lil ibadah, yaitu beribadah. Di situ luar biasa di padang Arafah, yang mana di situ dikatakan juga ada Jabal Rahmah, yang mana tempat itu adalah tempat Nabi Adam alaihi salam dan Siti Hawa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di tempat itulah akhirnya orang-orang berwukuf, berdiam, beriktikaf, berdiam beribadah, maksudnya dengan apa? Menghidupkan ibadah berzikir, menghidupkan dengan membaca Al-Qur'an. Itu di sana mereka semua. Maka apakah kita bisa mendapatkan bagian? Bisa Bapak Ibu sekalian. Jadi di hari Arafah ini para ulama kita, para habaib, para guru-guru kita menganjurkan untuk diri kita semua menghidupkan daripada hari-hari Arafah ini dengan berpuasa, dengan beribadah seperti berzikir. Nanti ba'da asar kita disunahkan membaca zikir Arafah Bapak Ibu sekalian. Nanti kalau kami akan kirim Pak Haji ada filenya, nanti kami kirim, boleh tafadhol dihidupkan ba'da asar. Kenapa? Karena jikalau ada hamba yang menghidupkan daripada zikir Arafah di hari Arafah ba'da asar, itu mendapatkan pahala sebagaimana orang-orang yang sedang melaksanakan ibadah haji, wukuf di Arafah. Karena apa? Karena dia mendapatkan pahala juga. Karena dia menghidupkan zikir di hari Arafah, karena dia berpuasa di hari Arafah, sama seperti orang-orang yang sedang berada di wukuf Arafah, yang berada di kota Mekah Al-Mukarramah. Maka bagi ingin yang mendapatkan Bapak Ibu sekalian, mari tafadhol hidupkan, mari syiarkan, mari lakukan bagi yang mau melakukannya. Bagi yang tidak mau, sudah bismillah, mudah-mudahan tetap mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti setelahnya Allah berikan busyrah, kebahagiaan lagi apa? Allah jadikan di malam Arafah tersebut, yaitu malam ke-10 Aidun Nahar, itu malam Idul Adha. Itu luar biasa, kita bersukacita, bersukaria dengan bertakbir, bertahlil, bertahmid, dan dilanjutkan di hari paginya, di hari ke-10-nya dengan melaksanakan salat Idul Adha dan juga menyembelih hewan kurban. Jadi enak Bapak Ibu sekalian, bahagia kita, senang, bangga menjadi umat Nabi Muhammad, umat yang alhamdulillah tidak ada bahasanya itu agama tuh aneh-aneh, misalnya walaupun Islam susah, berat, ini enggak, kita enak, baru kemarin Ramadan dapat Idul Fitri, lanjut sebulan setelahnya Idul Adha. Ibu-ibu mungkin yang pening, Ustaz kami yang pening, Ustaz apa pemasakan terus, duit susah dari lagi tadi, duit belanja tadi caknya belat tadi bapak tadi, ibu-ibu tadi nak masak lagi hari ini, Masya Allah. Jadi luar biasa Bapak Ibu sekalian, jadi kita yang mendapatkan hari Idul Adha ini, mari kita maksimalkan, kita lakukan dengan bahagia, dengan semarak, Pak. Insya Allah mudah-mudahan nanti Idul Adha di tahun yang akan datang kita dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita berada saat itu di Mekah Mukarramah, sedang melaksanakan ibadah haji, sedang melaksanakan ziarah kubur di makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Terakhir Bapak Ibu, kita niatkan juga pahala atau doa yang sudah kita munajatkan untuk saudara-saudari kita yang berada di Palestina, yang berada di
Gaza, yang berada di Rafah. Kenapa? Karena mereka saudara kita, saudari kita, ya. Tidak ada doa yang lebih diijabah oleh Allah kecuali doa tersebut didoakan untuk saudara-saudarinya. Rasulullah mengatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsihi, atau kama qala Rasulullah. Tidak dikatakan beriman hamba tersebut kalau dia tidak mencintai saudara-saudarinya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Ya. Lalu bagaimana ingin doa kita ingin diijabah? Kita tidak pernah doai wong. Doai diri dewe, ya Allah, kayailah ya Allah, aku taat samamu ya Allah, aku puasa terus ya Allah. Tidak pernah doai wong, mana dijabah? Ya. Ya Allah, tolong ya Allah, berikanlah aku mobil ya Allah. Tapi tidak pernah doai tetangga sebelah, nah punya mobil, ini nggak makan lagi susah. Nah ini, ya, bagaimana nilai imannya ditunjukkan? Ya, bagaimana nilai imannya dilihat oleh Allah jikalau dirinya saja tidak pernah mendoakan saudara-saudarinya, tidak pernah membantu saudara-saudarinya. Ya, na'udzubillah min zalik. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu kita doakan mereka semua, mudah-mudahan senantiasa dijaga oleh Allah, diberikan perlindungan oleh Allah, dan mudah-mudahan kelak pada waktunya nanti mereka semua akan mendapatkan ya kemerdekaan, kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin Bapak Ibu ya sedikit jika ingin ada yang ditanyakan terkait dengan apa yang sudah kita bahas, yang sudah kita kaji, yang sudah kita sharingkan tadi bersama-sama, pada Bapak Ibu kami persilahkan. Sejadah. Jadi kami sedikit baca dalam kitab, jadi bahwasanya itu faedahnya luar biasa Bapak Ibu bagi yang melaksanakan sujud sejadah, wabil khusus di hari Jumat, subuh Jumat. Jadi disunnahkan memang ya. Bahkan alhamdulillah sudah populer, maksudnya bukan di kalangan agamis saja, mungkin di pondok-pondok tidak, tetapi di masyarakat alhamdulillah sudah dihidupkan. Kalau kita lihat di luar mungkin Masjid Agung atau masjid-masjid yang memang kita katakan ya pinggir-pinggir kota, alhamdulillah menghidupkan. Ya, apalagi yang memang pelosok di daerah ya seberang ulu di Kuto itu luar biasa, tambah lagi ya sunnahnya lebih ini lagi. Jadi memang dianjurkan karena dari sisi hadisnya Rasulullah menganjurkan ketika kalian mendapatkan ya ayatin min ayat yang itu nanti bertemu atau bertepatan dengan lambang masjid itu ya, disunnahkan sujud sejadah itu. Nah, ada yang gambar kayak sujud sejadah itu, maka disunnahkan sujud sejadah, dianjurkan. Kenapa? Kata Rasulullah, maka apabila kalian menghidupkan melaksanakannya, maka Allah akan memberikan nur cahaya bagi hamba tersebut di waktu subuh Jumat, dari subuh Jumat itu sampai subuh Jumat yang akan datang ya. Nah, jadi besar pahalanya. Itu baru satu, banyak itu hadis-hadis yang berkaitan dengan itu. Kalau Al-Qur'annya cuma sekedar Allah mengatakan ya fasjud waqtarib dalam surat Al-Alaq itu ya, maka sujudlah dan mendekatlah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk faedahnya, untuk khasiatnya sudah jelas Bapak Ibu sekalian ya. Kalau yang banyak sujud itu kan pasti ya ketika dia meninggal pasti dia dalam ibadah kepada Allah catatannya. Yang kedua ya, karena dia sering sujud itulah dia akan mendapatkan nilai penghambaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah melihat hamba itu sesuai dengan kadarnya Bapak Ibu. Ya, Allah lihat oh hamba ini merengek-rengek terus kepada. Maknanya kan sujud itu kan kita menghambakan diri kita kepada Allah. Ya. Allah mencintai hamba, mencintai orang yang selalu merengek-rengek di hadapan Allah. Yaitu yang sering sujud di hadapan Allah. Beda yang tidak pernah sujud. Seakan-akan kalau kita menggambarkannya itu seperti orang yang sombong. Tidak pernah minta kepada Allah, tidak pernah mengadukan dirinya kepada Allah ya. Kalau kita galak ngadu-ngadu nih ya maaf katanya minta pertolongan sama Allah ya, curhat. Tidak pernah curhat sama Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ya kita lihat secara umumnya di akhir zaman ini ya, banyak ya, maaf bukan yang ibu-ibu seluruh maaf atau ada masalah ini laju curhat. Aduh kemana? Ke media sosial. Yang tadi wong tidak tahu jadi tahu, itu jadi minusnya Bapak Ibu. Jadi hati-hati yang nggak ngadu ke media sosial. Buat status. Ya enggak? Status WA, macam-macam sekarang nauzubillah ya. Maaf kata yang tadi wong tidak tahu Bapak Ibu. Aib rumah tangga kita, ya keburukan menjadi tahu. Nah, kan kadang minusnya di sini kita yang tidak paham ya. Maka dari itu ya bertutur katalah, bersikaplah yang baik, dan jika memang ada keluh kesah, maka tempat yang paling baik adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya alhamdulillah sudah sedikit kita pahami, nanti kita gubris lagi
mudah-mudahan bisa kami bawa kitabnya. Jadi itu faedah atau keutamaan daripada sunnah sujud tilawah atau sunnah sujud sajadah. Ya, bagi yang ingin mendapatkan bagian daripada keutamaannya, pahalanya, mari hidupkan. Ya, minimal ya sendirilah. Ya, dan itu sujud sajadah itu Bapak Ibu bukan disunnahkan di subuh Jumat saja. Ketika kita rutin baca Quran, khotam nih, misal kita masuk di surat juz 30, ya juz 1 sampai juz 9 selesai. Di juz 30 surat Al-Alaq salah satunya, di akhirnya ada gambar masjid yang itu disunnahkan sujud sajadah. Maka ketika kita mendapatkan ayat tersebut, lakukan sujud sajadah, sujud tilawah ya. Karena itu memang bertepatan dengan ayat yang gambar atau lambangnya ada sujud sajadahnya ya. Insya Allah nanti mudah-mudahan mendapatkan bagian daripada ibadah sunnah sujud sajadah ya. Mungkin ada lanjut pertanyaan Bapak Ibu berkaitan dengan kegiatan kajian kita pada pagi hari ini. Tidak ada lagi Bapak Ibu ya. Oke, kalau tidak ada lagi, sedikit ingin mengambil keberkahan ya, karena kami alhamdulillah sudah menghidupkan ini dari waktu ya Habib guru kita Al Habib Mahdi bin Syahab meninggal, memang kami mendapatkan ijazah ya, ijazah untuk mendawamkan membaca sholawat ya. Kata guru kami Habib Mahdi bin Syahab, beliau mengatakan sholawat hattal mamat, bacalah sholawat sampai ajal mendekat. Kenapa? Karena salah satu tadi sudah kita sempat singgung ya, bahwasanya sholawat ini berkaitan dengan Rasulullah, dan Rasulullah nanti yang akan memberikan syafaat. Bagaimana kita ingin dekat dengan Rasulullah, bagaimana kita ingin mendapatkan syafaat Rasulullah kalau kita sendiri tidak pernah ingin mengenal Rasulullah ya. Salah satunya ingin mengenal Rasulullah, ingin dekat dengan Rasulullah, yaitu dengan bersholawat, dengan menjalankan sunnah Rasulullah SAW. Ya, ini Bapak Ibu, mari kita sedikit tutup ya. Kita tutup dengan sholawat. Setelah itu kita akhiri dengan doa. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah mullah ala yasin billah. Salatullah salamullah tahara salatullah mullah ala yasin la tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah lil badri ya Allah. Salatullah mullah ala toha rasulillah. Salatullah mullah ala yasin billah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana atina ya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban
العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا معنى شكيا مطرودا ولا محروما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا فهما. اللهم إنا نعوذ بك من علمنا لا ينفع ومن قلبنا لا يخشع ومن أنفسنا لا تشبع ومن دعوتنا لا يستجاب لها. اللهم ارزقنا زيارة كعبة المكرم وارزقنا زيارة قبور نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يعني عبادة الحاجة عبادة الأمرة سارعا يا الله. استجب دعانا يا الله وسهل علينا أمورنا يا الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في كل بلدان المسلمين، خصوصا في إندونيسيا هذا خاصة، وخصوصا في فلسطين خاصة، في غزة خاصة، في رفح خاصة. استجب دعانا يا الله. ارفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والمرض وشر الفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.